لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. ما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا في الإخلاص، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. أسأل الله عز وجل أن ينصرنا إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا قوي يا متين. آمين يا الله يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق نبينا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali bermuwajahah, bermujalasah, ya, dalam rangka untuk thalabul ilmi setelah 2 kali pertemuan kita tidak bertemu, ya, karena ada satu dan lain hal. Pada kesempatan malam ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, waktu luang, sehingga pada malam ini kita masih bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan kita dalam rangka untuk thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua bisa masuk ke dalam kategori umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan masuk ke dalam pembahasan azab kubur, ya. Mas'alatun fi azabil qabri. Kalau di kitab yang bahasa Arabnya itu sebetulnya setelah pembahasan kita terakhir itu masalah musafahah itu adalah masalah melihat aurat, setelah itu musik, baru ke sini. Ya, beda beda tartib, berarti beda urutan. Nah, masalah yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini adalah terkait masalah azab kubur, ya. Ini masalah yang dulu sempat ramai sih setahun saya waktu masih sekolah, ya, 2011, 12, 13 itu masalah yang lagi rame-ramenya terkait dengan masalah di azab kubur. Dan kita pada kesempatan malam ini insya Allah meringkas aja dalam bab ini apa yang disampaikan oleh musannif, yang penting-pentingnya dan inti-intinya, supaya poin-poin yang beliau sampaikan itu bisa kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun fi adzabil qabri, masalah di dalam azab kubur, ya. Jadi di muqaddimah ini musannif ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan antara masalah akidah dengan masalah syariah. Bahwa realita akidah dengan syariah itu dua hal yang berbeda. Begitupun dalil yang membangun keduanya itu juga berbeda. Nah, itu yang mau beliau sampaikan terlebih dahulu, itu yang mau beliau pahamkan dulu, sehingga kita mendudukan permasalahan azab kubur itu di posisi yang tepat, gitu ya. Tidak terjadi ikhtilat, percampuran masalah azab kubur itu antara akidah dan syariah, sehingga menghasilkan kesimpulan yang prematur, gitu ya. Di sini kalau al-muallif rahimahullah wa nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Jadi laqad akhadat hadhil mas'alah dawran hamman bainal muslimina fi mujadalatihim al-kalamiyah, wa asbaha kullu minhum la yajidu ba'san fi takfiri ghairihi in amkana dhalik li'anna ra'yahu khilafu ra'yi ghairihi. Jadi masalah ini mengambil peranan yang sangat penting di tengah-tengah kaum muslimin dalam perdebatan mereka, ya. Bahkan masing-masing di antara mereka itu menjadi tidak sungkan lagi untuk saling mengkafirkan antara satu dan yang lainnya, gara-gara pendapat lawan debatnya berbeda dengan pendapat yang dia anut, sehingga kemudian masing-masing saling mengkafirkan, mentabdi'kan, membid'ahkan
Ya, mentabdi, mentafsik, memfasikan, bahkan yang paling sangat disayangkan itu saling mengkafirkan gara-gara perbedaan masalah tentang azab kubur gitu. Dan kenyataannya kan memang ada di tengah kita ya. Permasalahan azab kubur itu dijadikan standar keimanan. Sehingga orang yang berbeda dengan pendapat mereka, minimalnya itu ahlul bid'ah, bahkan lebih kerasnya itu sebagai orang kafir. Ya. Wal haqiqah innaha mas'alatun khilafiyatun baina ulama is-salaf kama sayati fadlan an ikhtilafin nasi fiha hadhil ayyam. Jadi hakikatnya padahal gitu ya, permasalahan azab kubur itu permasalahan yang sudah diperdebatkan oleh ulama salaf, ulama sejak zaman dulu. Apalagi ulama yang ada pada zaman sekarang itu lebih-lebih lagi. Karena ini perbedaan yang sudah memang terjadi sejak zaman ulama salaf kita terkait dengan masalah azab kubur itu. Ya. Wa an dzalika anna jami'a adillatiha dhaniyatun. Hal itu penyebabnya apa sih? Perbedaan itu muncul penyebabnya adalah karena dalil-dalil yang membangun azab kubur kurang lebih itu semuanya bersifat dzon, bersifat dzoniyah, dugaan. Dan dalil yang bersifat dzoniyat itu memang secara karakter itu wajar melahirkan banyak perbedaan. Karena karena dia dalil yang memiliki debatable, kemungkinan-kemungkinan yang banyak sehingga melahirkan penafsiran yang berbeda. Itu sudah menjadi karakter daripada dalil dalil dzanni. Ya, inda man yaqulu bi'adzabil qabri wa inda man yaqulu khilafan dzalik. Jadi baik orang yang mengatakan ada azab kubur ataupun orang yang mengatakan tidak ada azab kubur, semua masing-masing itu berpegang kepada dalil dzanni. Ya. Kullun minhum ya'tamidu dalilan muayyanan ghaira anna minhum lam yufarriq baina ad-dalil al-qat'i wa ad-dalil adh-dhanni. Wa bidzali lam yufarriq baina ma yalzamu min al-adillati lil aqidah wa baina ma yalzamu min al-adillah lil hukmi asy-syar'i. Id lam yufarriq baina al-aqidah wal hukmi asy-syar'i. Hanya saja di antara mereka itu tidak mampu gitu untuk membedakan mana dalil yang qat'i, mana dalil yang dhanni, mana dalil yang peruntukannya untuk akidah, yang mana dalil yang peruntukannya untuk hukum syara. Kesalahan di dalam mengklasifikasikan suatu persoalan itu menyebabkan kesimpulan yang prematur, bahkan berbahaya. Banyak kasus seperti itu. Bukan hanya masalah azab kubur, masalah kayak tawasulan, istighosahan, ya. Itu adalah masalah fikih, masalah khilafiyah, masalah dhoniyat. Nah, tapi beberapa orang itu membawa kepada masalah i'tiqadiyah, ya, sehingga orang yang bertawasul itu dianggapnya orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini masalah khilafiyah mu'tabarah, tapi dibawa kepada masalah usuliyah. Nah, itu kekacauan kita di dalam mengklasifikasikan suatu masalah. Makanya kan Habib Rizik itu kalau tidak saya salah ingat S3-nya beliau, disertasi beliau di Malaysia itu kan yaitu tentang masalah usul dan furu. Ya, perbedaan antara usul dan furu dan turunannya lah intinya. Karena kalau kita salah memahami antara usul dan furu, ya itu problem. Kayak tadi kan masalah fikih, masalah furu dibawa kepada masalah usul. Nah, itu problem. Akhirnya masalah yang harusnya kita saling bertoleransi malah menjadi masalah saling iman kafir gitu. Nah, ini adalah hal yang sangat disayangkan dan itu terjadi pada era modern kita. Akibat apa? Ya akibat kemungkinan besar adalah karena belajarnya tidak tuntas atau belajarnya hanya lewat internet saja, sehingga tidak mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait masalah ini. Nah, maka yang pertama kita harus paham dulu apa tuh perbedaan antara dalil yang qat'i dan dhanni. Di sini dijelaskan fal qat'i huwal maktubihi alladzi la yaqbalu ziyadatan wala nuqsana wa la yaqbalu ijtihad wala tarjih. Jadi qat'i itu adalah perkara yang sudah pasti kebenarannya, tidak bisa menerima ada tambahan atau pengurangan, tidak bisa menerima di dalamnya ada ijtihad, dan tidak bisa menerima adanya tarjih penguatan salah satu di antara dua dalil. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sudah pasti kebenarannya. Qat'i itu sesuatu yang sudah pasti kebenarannya. Maka tidak boleh ditambah, dikurang, tidak boleh ada ijtihad, tidak boleh ada tarjih di dalamnya. Ya. Dan perkara qat'i itu ada dua. Ada qat'i tsubut dan ada qat'i dalalah. Yang pertama qat'i tsubut, berarti sumber informasinya itu perkara yang pasti benar. Ya ala nahwi anal Qur'an min indillah. Seperti contoh Al-Qur'an itu pasti benar dari sisi Allah. Qat'i.
Al-Quran itu pasti dari sisi Allah. Nah, fahadha qat'iyun fi thubutihi. Maka ini yang dimaksud sumbernya itu pasti benar. Ya. Wa aidan ma tawatara fil ahaditsin nabawiyyati asy-syarifah. Begitupun hadis mutawatir, yaitu hadis yang secara periwayatan diriwayatkan oleh banyak orang dan secara adat tidak mungkin mereka bersepakat dusta. Ya. Itu pun sama, kepastian berasal dari nabinya itu 100% pasti. Sehingga ini tidak bisa ditolak karena dia pasti benar daripada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Ini salah. Atau falyatabawa maq'adatan minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan kurang lebih oleh 80 sahabat. Kemudian di bawahnya tabi'in ratusan, tabi'in lebih banyak lagi. Makanya hadis ini mutawatir. Nah, ya, jadi ini sesuatu yang pasti benar. Kalau kita menolak ini, jatuh kafir, jatuh kufur. Karena menolak sesuatu daripada Allah dan Rasulnya. Gitu. Nah, asal yang kedua namanya qat'iyud dalalah. Qat'iyud dalalah itu artinya lafadz yang terkandung pada apa namanya, pada dalil itu sesuatu yang sudah pasti. Dia tidak memiliki kemungkinan kecuali hanya satu. Itu qat'i. Jadi kalau ada dalil Al-Quran atau Sunnah, makna yang dikandungnya hanya satu, tidak lebih, tidak ada makna yang dikandung kecuali hanya satu saja, maka itu penunjukan maknanya qat'i. Karena dia tidak menunjukkan makna yang lain. Wa huwa alladzi la yahtamilu fi ma'nahu illa ma'nan wahidan laisa ghair. Yaitu adalah dalil yang penunjukan maknanya tidak menunjukkan makna kecuali hanya satu saja. Seperti firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa. Itu tidak menerima makna yang lain bahwa kecuali hanya Allah itu satu tunggal. Udah. Atau fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu tidak mengandung makna kecuali satu ya, bahwa yang berhak disembah di alam raya dunia ini, ya, maujud ini semuanya adalah kecuali hanya Allah. Ya. Nah, ini secara maknanya pasti tidak menunjukkan makna kecuali hanya satu. Nah, itu yang qat'i. Amma binisbati lidzanni, adapun terkait dengan dalil dzanni, kebalikan dari qat'i. Fahuwa alladzi yaqbalu ziyada aw nuqsan wa yakhda'u lil ijtihad wa tarjih wal ikhtilaf fih. Jadi kalau dalil dzanni, dalil yang menerima tambahan, pengurangan, tunduk kepada ijtihad dan tarjih, penguatan di antara dua dalil dan juga adanya perbedaan di dalam. Kenapa? Karena dalil dzanni itu dalil yang masih debatable, debatable kebenarannya dari Allah dan Rasulullah. Ya, kadang lebih kuat debatable-nya, maksudnya kemungkinannya dari Allah lebih, kemungkinan dari Rasulullahnya lebih kuat. Ya, tapi masih ada kemungkinan salahnya. Nah, itu namanya dzon. Jadi dugaan. Dugaan itu masih memuat adanya kesalahan. Tidak bisa dipastikan kebenarannya. Gitu. Nah, dzon pun sama, ada dua. Ada dzon yusubut dan ada dzon yudalalah. Dzon yusubut itu adalah manazala an martabatil qat'i tsubut. Adalah sumber yang kepastiannya itu di bawah qat'i. Kalau qat'i itu sumbernya pasti. Ya, sumbernya itu sesuatu yang sudah bisa dipastikan itu. Ya, kalau tadi kan Al-Quran dan hadis mutawatir. Al-Quran itu secara sumber itu sudah bisa dipastikan 100% berasal dari Allah. Hadis mutawatir pun bisa dipastikan 100% berasal dari Rasulullah SAW. Makanya mengingkari ini kafir karena dia mengingkari sesuatu yang sudah pasti daripada Allah dan Rasulnya. Adapun zonni artinya sumbernya itu dari Rasulullah itu masih ada kemungkinan salah. Tapi diduga itu adalah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diduga kuat ada berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu biasanya adalah hadis ahad. Ya, don yusubut itu hadis ahad. Jadi hadis ahad itu kebenarannya berasal dari Nabi itu masih debatable. Walaupun diduga kuat sekitar 90% ini hadis berasal dari Nabi, tetap ada kemungkinan kesalahan sekitar 10%. Sehingga dia tidak bisa qat'i, tapi hanya dhonni. Kita menduga kuat itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dhonni tsubut itu adalah hadis ahad. Wa amma dhonni dalalah, adapun dhonni dalalah, ya, artinya penunjukan makna yang dikandung daripada dalil tersebut lebih daripada satu. Jadi makna yang dikandungnya itu lebih daripada satu sehingga memunculkan perbedaan penafsiran daripada orang yang memahaminya. Makanya dzanyu dalalah itu alladzi ya'khudhu wa yahtamil aktsara min ma'nan lah. Adalah yang
mengandung lebih daripada satu makna, ya. Dan yang namanya dzanniyu dalalah itu bisa berasal dari Al-Qur'an, bisa juga berasal dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sama. Al-Qur'an itu secara sumber pasti dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jelas, ya. Orang yang mengingkari kebenaran Al-Qur'an dari Allah itu kan kafir. Tapi secara penunjukan maknanya di antara dalil Al-Qur'an itu ada yang dzanni juga, ya. Jadi kalau terkait dengan dalalah penunjukan setiap dalilnya, itu di antara dalil-dalil Al-Qur'an itu, ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang bersifat dzanni, ya. Ada yang bersifat dzanni. Contohnya adalah seperti Allah berfirman, ya tarabasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, ya tarabasna, mereka menunggu bi anfusihinna, diri mereka, salasata quru, selama 3 quru. Nah, quru itu jama dari kata qorun. Dan secara bahasa Arab, qorun itu lafadz mustarok. Lafadz satu tapi maknanya banyak. Yang mana lafadz qorun secara bahasa Arab itu bisa bermakna suci, bisa bermakna haid dengan makna yang sama. Nah, artinya dalam Al-Quran ini yang dimaksud salah satu quru ini 3 kali suci atau 3 kali haid. Dua-duanya ihtimal, dua-duanya memiliki kemungkinan iya dan tidak. Nah, itu namanya dzanniyu dalalah. Jadi makna yang dikandung itu lebih dari satu. Jadi memiliki kemungkinan iya dan tidak. Nah, makanya melahirkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan 3 kali quru itu 3 kali suci. Maka perempuan yang haid, perempuan yang masih haid ketika diceraikan oleh suaminya, masa idahnya adalah 3 kali suci. Jadi suci, haid, suci, haid, suci, haid, selesai. Ya. Kalau mazhab Hanafi, termasuk yang diikuti oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Nizamul Ijtima'i, itu 3 kali haid, ngikutin Hanafi. Sama pendapatnya dengan mazhab Hanafi. Jadi 3 kali haid, haid, suci, haid, suci, berarti udah selesai masa iddahnya. Kenapa terjadi perbedaan pendapat seperti ini? Karena lafaz dari korunnya itu sendiri menunjukkan makna lebih daripada satu. Nah, itu yang disebut dengan dzanniyud dalalah. Jadi antara suci dan haid mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena memang memiliki kemungkinan ini atau ini, ya. Dan ini adalah wilayah ijtihad. Gitu. Jadi Al-Quran itu secara sumber itu qat'i. Sedangkan secara dalalah penunjukan lafaznya itu bisa qat'i, bisa juga dzanni. Ya, bisa qat'i, bisa dzanni. Adapun kalau hadis mutawatir itu qat'i tsubut. Tapi secara penunjukan lafaznya bisa qat'i, bisa dzanni juga. Adapun hadis ahad secara subutnya dzanni, secara dalalahnya bisa qat'i, bisa dzanni juga. Ya. Dan dalil yang qat'i itu adalah dalil yang sumbernya qat'i, penunjukannya qat'i. Inilah yang disebut dengan dalil yang qat'i. Adapun kalau sumbernya qat'i, dalalahnya dzanni, atau sumbernya dzanni dalalahnya qat'i, atau sumbernya dzanni dalalahnya dzanni, itu semua disebut dengan dalil dzanni. Ya, dalil dzanni. Jadi yang qat'i itu cuma satu, sumbernya qat'i, dalalahnya qat'i, yaitu Al-Qur'an atau hadis mutawatir, dan dalalahnya qat'i. Nah, itu yang disebut dengan dalil qat'i. Selain itu dzanni. Ya, contohnya hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, ini udah pernah kita singgung di muqaddimah, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jadi Nabi setelah perang Ahzab itu hendak menyergap Bani Quraidah yang berkhianat kepada Nabi SAW. Kata Nabi ke pasukan, kepada sahabat, jangan salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini hadis ahad karena sumbernya satu. Kemudian eh, secara penunjukan maknanya juga dzani, karena makanya sahabat terpecah menjadi 2 golongan yang memahami hadis ini. Satu golongan memahami bahwa hadis ini itu menunjukkan isti'jal, mempercepat sholat. Maksudnya Nabi itu kalau sudah asar segera tegakkan sholat walaupun di jalan. Sebagian golongan memahami ya sesuai dengan tekstualnya bahwa kita nggak boleh sholat kecuali harus udah di Bani Quraidah. Dan dua-duanya ketika sampai kepada Nabi info ini, Nabi membenarkan keduanya. Nah, itu namanya dzanni. Nah, oleh karenanya yang kedua, itu yang pertama nih. Yang kedua, poin kedua, kita harus paham akidah itu berbeda dengan hukum syara. Ya, akidah itu berbeda dengan hukum syara. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat pertama itu kan Allah mengatakan, Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi
Dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Setelah itu apa? Wa yuqimuna shalah. Jadi ketika berkaitan dengan masalah akidah iman, Allah memerintahkannya yu'minuna, beriman, meyakini. Meyakini itu adalah urusan hati. Tapi ketika berkaitan dengan syariat salat, Allah tidak mengatakan yu'minuna shalah, tapi yuqimuna shalah, tegakkanlah salat. Karena salat syariat berkaitan dengan jawahir, perbuatan fisik. Nah, artinya dari ayat ini kalau kata Syekh Atta bin Abi Rashtah dalam tafsirnya itu mengisyaratkan Allah itu bahwa perkara akidah ya itu adalah urusannya iman, yakin atau tidak, bukan melaksanakan atau tidak melaksanakan. Tapi kalau dalam urusan syariat kaitannya adalah melaksanakan atau tidak melaksanakan. Maka daripada ayat ini Allah ingin mengisyaratkan bahwa akidah berbeda dengan syariah. Iman itu beda dengan syariah. Iman itu beda dengan Islam. Ya, makanya Dr. Sami Atib Az-Zain dalam kitab beliau Thariqul Iman menjelaskan iman dan Islam itu beda. Iman kaitannya dengan hati, Islam kaitannya dengan pelaksanaan syariat. Makanya kan ada orang munafik, ya. Ubay bin Salul ya. Dia itu munafik i'tiqad. Secara keyakinan, keimanan dia kafir karena tidak mengimani Allah Rasulnya dan seterusnya. Tapi secara keislaman dia berislam karena menjalankan syariat. Nah, dia di mana ini? Di neraka. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah. Dengan fidarkil asfal, di keraknya api neraka. Tapi kalau ada orang beriman, dia yakin Allah, meyakini semua apa yang diwajib diyakini, tapi dia tidak berislam, ya dia fasik jatuhnya. Tapi nggak kafir karena masih beriman, tapi dia fasik. Yang fasik ini bisa nyerempet kepada kekufuran nanti ujung-ujungnya gitu. Jadi iman sama Islam tuh beda. Iman itu urusannya hati, keyakinan, meyakini sesuatu. Islam itu urusannya melaksanakan syariat dengan perbuatan fisik. Ya. Jadi akidah itu adalah at-tasdiq, pembenaran, awil i'tiqad, keyakinan, ya, atau juga keyakinan iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qada qadar baik buruknya daripada Allah, surga itu hak, neraka itu hak, kematian itu hak, hari berbangkit itu hak, dan hal-hal lain perkara yang berkaitan dengan keyakinan itu semua disebut al-aqidah, akidah. Ala an yakuna at-tasdiqu jaziban mutabiqan lil waqi'an dalil. Dan yang namanya perkara akidah, keimanan itu tidak ada kecuali harus dibenarkan dengan pembenaran yang pasti, yang mana pembenaran itu harus sesuai dengan realita dan bersumber daripada dalil atau bukti. Dan tidak ada dalil dalam urusan akidah kecuali harus bersifat qat'i, seperti hadis mutawatir dan Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya keyakinan yang dihasilkannya adalah keyakinan yang bersifat pasti, bukan keyakinan yang bersifat debatable. Akidah, ya, akidah atau iman itu kan sesuatu yang bersifat keyakinan yang harus bersifat pasti. Kalau keyakinan tidak bersifat pasti, itu tidak bisa disebut akidah. Karena itu bukan keyakinan namanya. Jadi keyakinan bisa disebut keyakinan kalau kita itu meyakini sesuatu hal itu 100%. Tidak mungkin kita bisa meyakini suatu hal 100% kalau hal tersebut itu ya tidak sesuai dengan fakta, bertentangan dengan kenyataan. Itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa meyakini sesuatu kalau sesuatu itu tuh bertentangan dengan kenyataan. Maka harus sesuai kenyataan. Dan kenyataan itu harus bersumber daripada bukti yang membuktikan bahwa itu kenyataannya ini. Dan dalam urusan akidah, bukti itu tidak bisa kecuali harus bersifat qat'i, pasti, yaitu akal, Al-Quran, hadis mutawatir. Karena kalau keyakinan dibuktikan dengan perkara yang kebenarannya aja masih ada kemungkinan salah, itu tidak mungkin bisa melahirkan keyakinan. Jadi nggak mungkin sesuatu itu bisa diyakini kalau bukti yang mendukungnya itu adalah sesuatu yang masih diperselisihkan kebenarannya. Bagaimana bisa sesuatu yang masih diperselisihkan kebenarannya dijadikan landasan untuk menetapkan perkara yang wajib diyakini? Nah, itu nggak masuk akal, bertentangan secara akal sehat juga. Ya. Contohnya kita dipaksa meyakini bumi itu datar. Tapi bukti-bukti untuk menetapkan bumi datar itu sendiri adalah bukti-bukti yang debatable. Masih
diperselisihkan kebenarannya gitu. Ya bagaimana bisa kita meyakini sesuatu daripada sesuatu yang buktinya itu masih diperdebatkan, ya nggak mungkin. Selain Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu mengkritik, mencela orang-orang yang meyakini perkara sesuatu yang harus diyakini tapi sumbernya adalah daripada dugaan semata. Itu Allah mencela. Contohnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang menyeru selain Allah Tuhan-Tuhan yang lain yang tidak ada bukti. La burhan di sini maksudnya tidak ada bukti yang meyakinkan 100% bahwa itu adalah Tuhan. Maka sesungguhnya hisabnya di sisi Tuhannya dan sesungguhnya orang kafir itu tidak akan pernah beruntung. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan am ittakhadhu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum. Ataukah mereka menjadikan selain Allah itu Tuhan-Tuhan? Katakan Muhammad, datangkan bukti kalian. Bukti di sini maksudnya apa? Bukti kepastian 100% bahwa itu adalah Tuhan. Ya, artinya Allah mencela kalau bukti itu hanya bersifat dugaan karena mereka menjadikan Tuhan-Tuhan itu sebagai Tuhan, ya karena mereka menduga bahwa itu adalah Tuhan. Tapi mereka tidak bisa mendatangkan bukti nyata yang membuktikan bahwa itu adalah Tuhan. Nah, itu konteksnya. Jadi Allah mencela mereka menyembah Tuhan-Tuhan lain yang hanya berdasarkan dugaan semata. Nah, ketika mereka diminta bukti nyata, bukti konkret, bukti pasti bahwa mereka Tuhan, gak bisa. Allah juga berfirman, "Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzallallahu biha min sultan." Apakah kalian mendebat kepadaku tentang nama-nama yang kalian namakan sendiri dan nenek moyang kalian yang mana Allah tidak pernah menurunkan bukti atau ilmu terkait dengan nama-nama tersebut. Artinya mereka hanya menduga-duga, iya menduga-duga tentang nama-nama tersebut, kemudian mereka sematkan kepada Tuhan. Nah, Allah mencela itu keyakinan yang hanya berdasarkan dugaan-dugaan saja. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Dan kami cabut dari setiap umat itu dan kami pilih dari setiap umat itu satu orang saksi dan kami katakan hatu burhanakum, datangkanlah bukti kalian, fa'alimu annal haqqa lillahi, maka mereka pun tahu bahwa yang benar itu adalah di sisi Allah, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan sesatlah daripada mereka apa yang telah mereka dulu yaftarun, ada-adakan, ya duga-dugakan. Dan dalil-dalil lainnya dalam Al-Qur'an yang mengkritik dan mencela orang-orang kafir, musyrik yang mengambil urusan keyakinan akidah itu daripada hanya sekedar dugaan-dugaan. Jadi hanya dari bukti-bukti yang bersifat dugaan semata, ya bukan daripada dalil yang qat'i. Begitupun dalam Al-Quran Allah banyak mencela orang-orang yang mengambil akidah hanya daripada sesuatu yang bersifat dzon, dugaan. Ini mempertegas saja sih. Dalilnya sama lah. Ya, di antaranya kayak wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhannan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan tidaklah kebanyakan mereka mengikuti kecuali hanya prasangka. Sesungguhnya prasangka itu tidaklah berguna sama sekali bagi kebenaran. Maksudnya dalam urusan akidah, ya. Dan seterusnya yang intinya adalah Allah mengkritik, mencela orang-orang yang membangun keyakinan mereka hanya bersifat dugaan, ya. Dan ini kan di Mukadimah sudah kita bahas bahwasanya orang kafir itu dicela sama perdebatan orang kafir itu dicela kenapa? Karena eh, apa namanya? Karena mereka itu berdebat dalam urusan akidah, yang mana seharusnya dalam urusan akidah itu tidak boleh ada perdebatan. Dan perdebatan mereka itu terjadi karena ya tadi keyakinan mereka itu dibangun hanya berdasarkan sekedar dugaan-dugaan semata. Ya, adapun ini baru mau kedip udah 20 40. Ya, adapun orang yang mengatakan ayat-ayat tadi yang mencela orang kafir yang membangun akidah dengan dugaan itu kan hanya khusus bagi orang kafir dan orang musyrik saja. Nah, ini terbantahkan. Kenapa terbantahkan? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, ada kaidah syar'i. Ini kaidah dalam ulumul Quran dan juga usul fikih bahwasanya innal ibrata bi umumi lafdzi la bi khususi sabab. Bahwasanya keumuman bahwasanya yang dianggap diakui itu adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sabab.
Ya, wa inna khususas sabab la yusqitul umum. Bahwa kekhususan sebab tidak menggugurkan keumuman. Ini kaidah jumhur ya. Dan mu'tabar, dan ini yang rajih kuat. Bahwasanya yang dianggap daripada suatu dalil itu adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sababnya. Jadi walaupun contohnya satu dalil turun terkait dengan peristiwa tertentu, tapi lafaz yang digunakannya umum, maka dalil ini juga berlaku kepada peristiwa-peristiwa yang sama. Tidak hanya untuk peristiwa ini saja, tapi peristiwa yang sama. Contoh nih, ayat eh, apa namanya, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda, itu ayat itu turun terkait dengan satu orang saja. Bisa lihat di dalam tafsirnya, hanya terkait satu atau dua orang ya yang berzina, turun ayat ini. Nah, lantas apakah sahabat memahami ayat ini hanya berlaku bagi mereka? Tidak. Faktanya setelah masa Rasulullah wafat, ya sahabat tetap menjalankan ayat ini kepada orang-orang yang berlaku zina. Yang artinya sahabat memahami bahwa ayat ini berlaku umum juga kepada orang yang memiliki sifat yang sama sebagaimana ketika ayat ini turun, yaitu pezina. Ya. Artinya itu menunjukkan apa? Dalil-dalil atau ayat atau hadis, walaupun latar belakangnya itu bersifat khusus terkait masalah tertentu, kalau lafaz yang digunakannya bersifat umum, maka itu juga berlaku umum terhadap peristiwa atau sifat yang sama yang disebutkan dalam ayat tersebut. Nah, sedangkan ayat-ayat yang mencela keyakinan orang kafir yang dibangun dengan zon itu adalah ayat-ayat yang bersifat umum, seperti pakai kata alladzina ya dan seterusnya, yang menunjukkan ayat ini juga berlaku bagi umat Islam. Tidak boleh mereka memiliki sifat yang sama sebagaimana orang kafir dalam membangun akidah mereka. Itu yang pertama. Sebab yang kedua adalah apabila celaan kritikan terhadap orang kafir untuk tidak boleh menggunakan prasangka atau dzon dalam urusan akidah, yang mana itu menyebabkan mereka itu hancur, rusak karena mereka berdebat dalam urusan perkara keimanan, maka lebih utama lagi harusnya bagi umat Islam untuk menjauhi hal tersebut. Ya kan? Kan orang kafir dikritik sama Allah nih. Mereka membangun keyakinan dengan dugaan-dugaan semata, yang itu menyebabkan mereka itu berpecah hancur. Lah apalagi kalau bagi umat Islam lebih utama lagi seharusnya tidak bersikap sebagaimana orang kafir. Apa itu? Membangun akidah berdasarkan hanya prasangka, yang itu justru akan menyebabkan sebagaimana kayak orang kafir, kehancuran dan kebinasaan. Kemudian sebab ketiga, kita diperintahkan untuk tidak boleh berbeda dalam urusan akidah. Sudah dijelaskan ya. Kita tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebelumnya. Apa itu berdebat dalam urusan perkara akidah keyakinan. Sedangkan perdebatan dalam urusan akidah keimanan dihasilkan karena ya bukti yang dibangunnya adalah bersifat prasangka. Yang itu memiliki kemungkinan yang banyak. Sehingga menimbulkan multi tafsir, ya terjadilah perpecahan. Dan itu tidak akan terjadi kalau dalil yang dibangunnya bersifat qot'i. Kalau qot'i, orang nggak boleh berbeda. Maka itu akan terjadi kesepakatan. Yang keempat, yang keempat, dalil-dalil yang mencela, mengkritik orang kafir untuk mengambil dalil dzon dalam urusan akidah, itu seruannya kepada Nabi. Kayak wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu, wahai Muhammad, mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, pastilah mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Karena tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya prasangka. Gitu. Jadi khitabnya ke Nabi. Dan kaidah usulnya khitabur Rasul khitabul li ummatihin. Khitabur Rasul khitabun li ummatihi. Seruan kepada Rasul adalah seruan kepada umatnya. Ma'alam yarid dalilu takhsis. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan itu hanya untuk Nabi. Artinya ya celaan kritikan kepada orang kafir itu yang diserukan kepada Nabi Muhammad itu juga sama dengan diserukan kepada kita umatnya. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan itu hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu mukaddimahnya ya. Mukaddimahnya terkait dengan masalah ini. Dan masalah azab kubur itu adalah masalah dzanniyat. Dan memang kita harus akui juga di sebagian ulama ada yang menganggap masalah azab kubur itu masalah mutawatir atau qot'i. Kenapa qot'i? Karena menurut mereka dalil-dalil terkait dengan azab kubur itu mencapai derajat mutawatir maknawi. Ya. Tapi tetap aja ada dzanni sih sebenarnya. Ya bagi mereka mutawatir maknawi mangga. Tapi bagi kita zonni, ya tetap harus hak kita adalah zonni. Gitu.
Karena nanti mutawatir kan ada dua ya, mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi itu memang teriwayatkan dari atas sampai ke bawah sampai kita, lafadznya sama. Itu mutawatir lafzi, itu yang paling kuat. Yang kedua mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu diriwayatkan oleh orang banyak, peristiwanya beda-beda tapi menunjuk kepada satu hal yang sama. Contohnya Nabi kalau berdoa mengangkat tangan. Itu kan dalil hadisnya beragam. Ada yang terkait ketika perang, ada yang ketika setelah selesai sholat, ada yang terkait. Tapi itu semuanya menunjukkan kepada satu hal yang pasti. Apa? Nabi berdoa mengangkat tangan. Dalam berbagai macam peristiwa yang ada. Maka itu mutawatir maknawi itu. Bahwa Nabi itu berdoa mengangkat tangan. Nah, itu namanya mutawatir maknawi. Secara lafadznya berbeda-beda, tapi makna yang dikandungnya sama. Gitu. Tapi ala kulli hal kita katakan masalah azab kubur ini lebih tepatnya masalah dzon. Masalah dzonnya, dugaan. Kenapa dugaan? Karena dalil-dalil yang digunakan untuk menunjukkan adanya azab kubur, lafaz-lafaznya dzon semua. Ya. Jadi penunjukan maknanya itu bersifat debatable. Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Ya. Dan dalil yang secara penunjukan maknanya itu antara ya dan tidak, ya itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai landasan dalam berakidah. Gak bisa kita berakidah dengan bukti yang masih debatable. Karena itu tidak mungkin bisa melahirkan keyakinan dan itu akan melahirkan perbedaan. Dan dalam urusan akidah nggak boleh terjadi perbedaan. Makanya Syekh Hasan Hito hafizahullah taala dalam kitab usul fikihnya beliau usul tashri' al-islam usul at-tashri' al-islami ya itu disebutkan ketika membahas hadis ahad ya perbahasan-perbahasan kata beliau semisal azab kubur, nah itu langsung disebut semisal azab kubur itu tidak bisa menjadikan orang itu kafir. Jadi kalau orang mengingkari azab kubur itu nggak kafir, karena dia tidak mengingkari perkara qot'i atau mutawatir dalam agama. Paling banter fasik karena dia mengingkari hadis sahih contohnya. Ya, adapun dalil-dalil yang digunakan oleh orang yang mengatakan azab kubur itu ada itu banyak sekali. Yang mana semua dalil-dalil ini bersifat ihtimal, ada kemungkinan ya dan tidak. Contohnya dalam ayat walau tara idzalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusahum al yaum tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Ya, walau tara seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim itu dalam sakaratul mautnya ya dan para malaikat itu apa namanya membuka lebar tangan-tangan mereka mengeluarkan jiwa mereka pada hari itu dan dibalaslah dengan azab yang begitu pedih sesuai dengan apa yang dulu mereka katakan tentang Allah yang tidak sesuai dengan kebenaran. Atau dalam ayat wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan kami akan merasakan kepada mereka azab yang adna yang lebih duluan dunal adzabil akbar sebelum azab yang paling besar la'allahum yarji'un supaya mereka kembali. Juga firman Allah yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan, meneguhkan orang-orang yang telah beriman dengan perkataan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Juga firman Allah fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqqa bi ali fir'auna su'ul adzab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Yang fokusnya di sini yu'raduna 'alaiha. Jadi setelah ditenggelamkan Firaun, kata Allah yu'raduna, mereka itu diperlihatkan ya kepada keluarga Firaun itu neraka guduan wa asyian setiap pagi dan sore. Wa yauma taqumu Musa dan ketika terjadi hari kiamat adkhilu ala Firaun asyaddal adzab. Maka keluarga Firaun itu akan dimasukkan kepada azab yang paling pedih. Ya, kata beliau ayat-ayat ini sama sekali tidak bisa sama sekali tidak bisa menunjukkan tentang adanya azab kubur. Ya. Semua dalil-dalil tadi kata beliau sama sekali. Bahasanya itu la min qarib wala min ba'id. Secara baik secara dekat ataupun jauh, kalau bahasa Indonesianya sama sekali tidak menunjukkan kepada adanya azab kubur. Nggak ada. Nah, maka beliau menjelaskan nih masing-masing ayat yang dijadikan landasan itu bagaimana para mufassir menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dan ini panjang ya.
Ayat pertama contohnya yang ditunjukkan seperti seolah-olah ada azab kubur, yaitu dalam ayat walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yaum tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Imam At-Tabari mengatakan makna akhriju anfusahum, ya, bahwa malaikat itu berkata, keluarlah jiwa kalian. Ke orang-orang kafir ini, ila sukhtillah. Maknanya adalah akan kebenciannya Allah, kemarahannya Allah, wa la'natihi, laknatnya Allah. Fa innakum al-yawm tusabuna ala kufrikum billahi wa qailikum alaihi al-batil. Jadi hari ini, yaitu hari di mana mereka dicabut nyawanya, adalah hari mereka akan diberikan balasan terhadap kekufuran mereka terhadap Allah. Dan وزعمكم أن الله أوحى إليكم ولم يوحى إليكم شيئا وإنذاركم أن يكون الله أنزل على بشر شيئا واستكباركم عن الخضوع لأمر الله وأمر رسوله والإنجيل. Intinya pada hari ketika mereka dicabut nyawanya itu, mereka akan dicabut dengan sekeras-kerasnya, dicabut dengan cabutan yang sekeras-kerasnya, dan kemudian, ya kenapa? Ya karena mereka sudah kufur kepada Allah Subhanahu. Kemudian juga Imam Al-Qurtubi mengatakan, Imam Qurtubi mengatakan akhriju anfusahum itu maknanya adalah khalasuha minal adzabi in amkana. Silakan coba kalian hindarkan diri kalian daripada azab Allah jika kalian mungkin. Nah, wahwa taubih itu namanya taubih, ngejek. Jadi malaikat tuh ngejek mereka, sok kalau bisa sekarang hindari azab, sok silakan. Padahal nggak bisa. Wakilah ada juga yang mengatakan akhrijuha kurhan li'anna ruhal mu'min tunasyitu lil khuruj lil qarabbiha. Ada juga maknanya mereka itu ruhnya dikeluarkan dengan cara gak senang. Maksudnya para malaikat itu mengeluarkan ruh mereka itu dengan ketidaksenangan. Jadi keras gitu. Beda dengan orang mukmin. Orang mukmin itu para malaikat mencabut nyawanya itu tunasyid. Dia mereka senang. Dalam keadaan senang. Eh, ya tunasyid lil khuruj Jadi eh, kalau orang kafir itu jiwanya ketika dicabut tuh merasa kesakitan. Ya. Karena mereka nggak mau benci untuk dikeluarkan jiwanya. Karena mereka tahu akan diazab. Nah, sedangkan orang mukmin itu justru ketika dicabut nyawanya itu mereka malah senang tuh nasyid. Kenapa? Karena mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kafir itu ruhnya ditarik dengan sangat keras, ya. Maka dikatakan ayyatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang menjijikkan lah bahasanya. Keluarlah kamu dengan kemarahan, ya, gitu. Dan bagimu hanyalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini tidak menunjukkan sama sekali intinya terkait masalah adanya azab kubur. Justru ayat ini hanya menunjukkan kondisi terkait dengan bagaimana kondisinya orang kafir itu ketika ditarik nyawanya oleh oleh para malaikat. Bahwa orang kafir ketika ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu oleh para malaikat, ya, itu dengan keadaan begitu sangat keras sekali. Beda dengan mukmin. Kalau eh, mukmin itu justru senang ketika ditarik nyawanya. Kemudian ayat yang kedua, wala nudziqannahu minal adzabil adna. Nah, ini sebagian orang mengatakan azab adna itu maksudnya azab kubur. Azab akbar itu di akhirat pada hari kiamat. Nah, ternyata kata para mufasir azab adna itu beragam. Jadi dikatakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ikhtalafa ahlu ta'wil fi ma'nal azabil adna alladhi wa'adallahu an yudhiqahu haula'il fasaqah. Jadi para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna azab adna itu apa sih yang Allah janjikan akan dirasakan kepada orang-orang fasik ini. Sebagian mereka ulama mengatakan itu adalah yang dimaksud azab adna itu adalah musibah di dunia yang menimpa jiwa dan harta mereka itu disebut azab adna. Kena gempa, kena apa, kebakaran, itu disebut azab adna. Ada juga ulama lain yang mengatakan unyabi al-hudud, yaitu ketika mereka berbuat kriminal dihukum secara hadnya Allah itu disebut, ada yang mengatakan azab adna. Ada juga yang mengatakan mereka ditimpa tahun-tahun yang sangat sulit, itu juga sama. Nah, ada juga yang berpendapat azab kubur. Nah, itu. Jadi ihtimal ada memang memiliki kemungkinan banyak. Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib mengatakan yakni qabla azabil akhirah yudhikuhum azab dunya. Jadi sebelum mereka diazab di akhirat, itu maksudnya setelah hari kiamat kan diazab di akhirat, mereka akan ditimpakan azab oleh Allah, azab di dunia. Nah, azab di dunia itu
eh, lebih ringan apa namanya bebannya atau bentuknya daripada yang di akhirat dan tidak berurut ya. Jadi intinya beliau tidak mengatakan itu azab kubur, tapi itu azab di dunia, yang mana azab di dunia itu tidak lebih dia masih ringan lah ketimbang azab akhirat dan sifatnya sementara kan gitu. Kalau di akhirat kan terus menerus sampai ya sampai terus nggak ada habis gitu. Jadi ayat ini pun tidak menunjukkan secara pasti itu adalah azab kubur, tapi ihtimal adanya kemungkinan makna yang beragam tentang azab adina itu apa. Kemudian terkait dengan ayat yang berikutnya yang yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Imam At-Tabari mengatakan adapun firman Allah fil hayati dunya fa inna ahla ta'wil ikhtalafu fi. Ulama tafsir berbeda pendapat ya. Ada juga yang mengatakan innallaha yusabbituhum fi kuburihim qabla qiyamis saah, bahwa Allah meneguhkan mereka orang-orang beriman di kubur mereka sebelum terjadinya hari kiamat. Ada yang mengatakan fi adzabil qabri, azab kubur. Ada yang mengatakan masalah di dalam kubur. Nah, kata Imam At-Tabari wasshab yang benar minal qawli fi dzalika ma thabata bihi al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik wa huwa anna ma'nahu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa dzalika tathbituhu iyyahum fil hayati dunya bil imani billahi wa bi rasulih Muhammad dan seterusnya. Jadi kata Imam At-Tabari pendapat yang benar ya, yang dimaksud dengan Allah itu akan meneguhkan mereka adalah sebagaimana yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada maknanya bahwasanya Allah itu meneguhkan orang-orang beriman ya dengan apa kaul yang sangat teguh di kehidupan dunia. Apa itu? Dengan meneguhkan mereka beriman kepada Allah, pada Rasul Muhammad SAW akhirat. Jadi Allah meneguhkan mereka di kehidupan dunia itu maksudnya Allah teguhkan mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadi hamba yang taat lah intinya. Ya. Jadi ini pun ihtimal ya. Saya nggak mungkin baca semuanya panjang. Intinya ihtimal bahwa makna daripada ayat ini pun ya ada yang mengatakan azab kubur juga, ada yang mengatakan selain daripada azab kubur. Ini untuk menunjukkan apa? Dalil terkait masalah orang yang menetapkan adanya azab kubur itu dzoni ya. Kemudian ayat berikutnya yang dijadikan dalil adanya azab kubur ada ayat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yauma taqumus sa'ah. Jadi neraka itu diperlihatkan kepadanya si pagi dan siang, pagi dan sore pada hari kepada hari kiamat terjadi, maka keluarga Firaun akan masuk kepada azab yang paling pedih. Imam Tabari mengatakan innahum lamma halak. Mereka keluarga Firaun ketika hancur wa gharaqahumullah dan Allah tenggelamkan mereka, ruh-ruh mereka dijadikan di fi ajwafit tayri sud. Ruh mereka itu dijadikan di dalam tubuhnya burung-burung sud hitam apa ya burung gagak mungkin ya. Nah kemudian diperlihatkan kepadanya setiap harinya dua kali pagi dan sore neraka sampai terjadinya hari yang dikatakan juga mereka itu diperlihatkan tentang tempat tinggal mereka di neraka sebagai pengazaban kepada mereka setiap pagi dan sorenya. Imam Ar-Razi mengatakan matakul fil ayati ma yamna'u min hamlihi ala dzabil qabri wa bayanun min syai'. Jadi kata Imam Ar-Razi ini ayat juga tidak bisa menunjukkan adanya azab kubur dari dua aspek. Yang pertama, aspek pertama, azab itu sesungguhnya azab itu wajib bersifat terus-menerus tidak boleh terputus. Ya. Hal itu didasarkan oleh firman Allah tadi kan, yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashyan. Diperlihatkan kepada mereka pagi dan sore terus setiap hari bahasanya. Dan itu menunjukkan tidak terjadi azab itu kecuali hanya pada dua waktu ini. Artinya cuma pagi sore. Ya, itu. Maka itu membuktikan tidak bisa dibawa kepada mana azab kubur. Kalau azab kubur kan terus menerus. Sedangkan ini kata Allah pagi dan sore aja. Artinya selain itu tidak.
Selain itu, masalah ghudwah dan asyiyah, ghudwah itu berjalan pada pagi hari, asyiyah sore hari. Itu tidak ada kecuali hanya ada di dunia. Di kubur itu nggak ada makna pagi dan sore, ya. Sehingga tidak mungkin dengan itu menetapkan adanya azab kubur, ya. Dan di sini juga ada komentar Imam Ibnu Katsir yang panjang terkait masalah ayat ini, ya. Ya, eh, jadi intinya memang di dalam kubur itu, di alam barzakh lebih tepatnya, kita itu akan diperlihatkan pagi dan sore itu kalau dia penduduk surga ya surga, kalau dia penduduk neraka ya neraka. Tapi itu tidak menunjukkan adanya azab kubur. Kita hanya diperlihatkan di alam kubur itu seperti itu, ya. Sampai kemudian terjadinya hari kiamat. Ah, dan dalil-dalil dalam hadis juga banyak yang yang intinya adalah itu juga masih ihtimal, ya. Nah, yang paling konkretnya adalah kalau seandainya azab kubur itu ada, gitu ya. Nah, harus itu dibantah kalau ini kata perspektif musonif oleh penghuni kubur itu sendiri yang itu difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, yang mana penghuni kubur sendiri tidak pernah merasa ketika kiamat terjadi itu kayak baru kemarin. Nah, ini dalil-dalilnya. Jadi penghuni kubur sendiri menunjukkan gak ada azab kubur gitu dalam perspektif musonif, ya. Mereka, contohnya Allah mengatakan qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, ya wailana, betapa celakalah kami. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tidurnya kami ini? Ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan dan eh, apa yang dibenarkan oleh para rasul. Jadi mereka tuh ketika dikubur itu ya kayak orang tidur. Pas dibangkitkan itu kayak apa ya tiba-tiba dibangkitkan. Yang itu tidak menunjukkan adanya azab kubur. Juga dalam firman Allah ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka penghuni kubur pada hari ketika mereka melihat hari kiamat, tidaklah mereka itu seperti tinggal sebentar kecuali hanya kayak sore atau waktu duha. Artinya sebentar doang itu di kubur itu. Qalu ya wailana hadza yaumuddin. Mereka berkata, celakalah kami ini hari pembalasan. Jadi mereka baru tahu sadar gitu. Setelah dikubur dibangkitkan, wah ini hari pembalasan gitu. Yang menunjukkan berarti sebelumnya nggak ada sebetulnya adanya azab kubur. Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbatsu ila sa'atan minan nahar. Pada hari mereka itu dikumpulkan, dibangkitkan dan seolah-olah mereka itu tidaklah pernah tinggal kecuali hanya sebentar saja daripada siang hari. Wa yauma taqumu sa'ah yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Pada hari kiamat terjadi orang-orang pendusta, pendosa itu akan dibagi dan mereka tidaklah merasa kecuali hanya sebentar saja di dunia, di, apa, di alam kubur itu itu. Kemudian juga bantahannya adalah hisab azab, ya, itu hanya terjadi pada hari kiamat dan tidak ada azab kecuali setelah hisab. Hal itu berdasarkan firman Allah terkait hisab. Kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Juga ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jadi azab itu akan terjadi setelah dihisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan diberikan pahala mereka tanpa dihisab, ya. Dan dalil yang banyak sini yang menunjukkan bahwa azab itu terjadi setelah adanya hisab dan akan memberikan kenikmatan mereka setelah terjadinya hisab, ya. Jadi kesimpulannya semuanya ini adalah dalil dhonni bagi yang meyakini adanya azab kubur yang mangga, ya, karena memang ada dalil ada kemungkinan maknanya ke sana.
Dan bagi yang mengatakan azab kubur nggak ada pun tidak menjadi masalah karena memang ada kemungkinan ke sana. Mungkin itu dululah sebagai wacana pembuka untuk masalah azab kubur. Ke depannya mungkin antum bisa baca lebih dalam lagi terkait masalah azab kubur satu persatu dalil-dalilnya. Wallahu taala a'lam. Saya kembalikan ke Ustaz Azhar. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Ya, Alhamdulillah. Setidaknya kita eh, mendapatkan gambaran bahwa terkait dengan pembahasan akidah, dalilnya digunakan harus sesuai dengan peruntukan akidah. Kemudian yang berkaitan dengan syariah, maka dalil yang digunakan adalah dalil yang untuk pelaksanaan syariah. Ya, Alhamdulillah, setidaknya ini menjadi semacam eh, kaidah ya, mungkin ya bisa dibilang semacam kaidah tatkala kita ingin pembahasan seputar tentang akidah ataupun syariah, maka penggunaan dalilnya proporsional ya. Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan ini menjadi eh, awal diskusi kita ya buat Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah sudah ada yang mau bertanya nih Ustaz. Silakan Bapak Ibu, kalaupun ada yang ingin bertanya, kalaupun punya pertanyaan, bisa nanti dikirimkan ke kolom komentar. Buat yang mau bertanya langsung, berinteraktif langsung, boleh juga. Ini sudah ada penanya pertama. Monggo Ibu, silakan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakumullah khair ngaten guys sampun dijelaskan apa namanya tadi terkait dengan posisi hadis ahad. Saya sendiri jujur masih mencerna satu persatu apa yang Ustadz jelaskan tadi. Mungkin akhirnya nanti perlu lagi menyimak ulang gitu ya di tayangan ulangnya. Cuma kemudian Ustadz tadi eh, yang Ustadz jelaskan bahwa di dalam awal Al-Baqarah itu kan dijelaskan bahwa Allah ketika menyeru keimanan tuh memakai lafadz iman, betul. Sementara kemudian ketika sholat memakai lafadz untuk ditegakkan. Nah, terkait dengan azab kubur ini, ketika kemudian akhirnya kita taklid, gitu ya, ikut kemudian pendapat yang ya tidak bisa ini dimasukkan pada unsur keimanan, gitu ya. Nah, terus kemudian ketika kita mengambil pendapat yang seperti itu, kemudian apakah masih perlu gitu kita kemudian berdoa atau kemudian posisi doa itu bagi yang mengambil pendapat eh, tidak masuk dalam unsur keimanan tentang azab kubur ini terus bagaimana? Kan ada doa misalkan ya semoga dijauhkan dari azab kubur itu. Nah, ini nih apakah masih kemudian memang harus terus kita lafadzkan atau tidak lagi? Gitu. Itu seperti apa Ustaz? Terkait dengan doa untuk agar dijauhkan dari azab kubur. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, em, ketika kemudian kita masih dalam kapasitas yang tidak punya kecukupan ilmu alat gitu ya untuk menjawab. Ya memang tidak dipungkiri gitu ya, jamaah itu ada atau harokah-harokah itu ada orang yang kemudian memang ya cenderung cocok gitu ya kepada harokah A, B, C gitu. Nah, ketika kemudian em, kita dengan teman kita berbeda berbeda masalah ini gitu. Jadi kebetulan teman itu cocok dengan jamaah yang kemudian kerap kali dijelaskan di forum-forum mereka itu ya ini tentang bermasalahnya keimanan sebagian kelompok gitu ya karena tidak meyakini azab kubur. Nah, hal-hal semacam ini itu ketika kemudian kita ada pada situasi yang membahas ini, apakah kita ladenin atau kita teruskan atau kita tinggalkan, maaf maksud saya. Sebenarnya kita bisa mengukur kita tidak dalam berada pada keadaan yang memiliki kecukupan ilmu gitu untuk kemudian menunjukkan ketidaktepatan klaim mereka. Oke, itu Ustaz sampun dua itu dulu. Jazakumullah khair. Baik. Yang pertama, kita tetap disunahkan untuk berdoa itu karena yang diperintahkan daripada doa tersebut adalah amal. Amal. Dan amal itu tidak mesti dengan dalil yang qat'i.
kan kita diperintahkan untuk berdoa. Berdoa itu amal, yaitu Nabi SAW kan mengatakan berdoa setelah fikuli dubur, fikuli duburi sholat di setiap akhir sholat. Itu setelah apa namanya sholawat Ibrahimiyah, itu kan kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, kan gitu kan. Wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati masihid dajjal. Nah, apakah kemudian kita tidak mengamalkan kalau kita mengatakan tidak ada azab kubur? Tetap diamalkan. Karena perintah doa itu adalah berkaitan dengan amal, bukan berkaitan dengan keyakinan. Nah, mengamalkan apa yang sudah dianjurkan, ya hukumnya sunnah, gitu. Ya. Jadi karena itu yang diperintahkan itu amal, mengamalkan doa itu. Ya kita mengamalkan doa itu karena ditetapkan oleh dalil yang sahih. Ya. Kan itu tidak memerintahkan kita mengimani, tapi mengamalkan, gitu. Kemudian yang kedua, eh, azab kubur itu secara dalil-dalil yang sahih itu memang ada ihtimal ada, tapi kan tidak sampai derajat mutawatir. Terus gimana? Makanya di akhir ini beliau mengatakan walidzalika falaisa lana illa an nusaddiqa bin nas wa la nukadzib wa nusaddiqa bil ahadits wa la nukadzibaha. Jadi intinya kita itu membenarkan nas tersebut yang menunjukkan adanya azab kubur, tidak mendustakan, tetapi tidak bisa masuk ke dalam wilayah yang wajib diimani. Sehingga tidak bisa menjadi parameter iman kafir. Jadi kalau kita nggak beriman kepada azab kubur, kafir nggak? Ya nggak kafir. Yang dalilnya juga zonni. Tapi kita membenarkan adanya azab kubur karena ditetapkan oleh dalil yang sahih. Tetapi tidak masuk ke dalam ranah iman. Membenarkan tetapi tidak meyakini. Paham nggak? Membenarkan tapi tidak meyakini. Tidak menjadi keimanan yang berkonsekuensi iman kafir gitu. Ya, ya. Itu yang pertama. Jadi kita tetap tetap berdoa karena itu kan perintah mengamalkan ya dilakukan tetap apa namanya berfaedah pahala ya sunnah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan masalah kelompok salafi sebetulnya. Ya mereka sendiri dari dasarnya itu sudah memaksakan perkara khilafiyah. Secara prinsipnya aja udah beda dengan mereka. Mereka itu mengatakan hadis ahad itu bisa digunakan sebagai landasan akidah kalau sahih. Dan mereka tidak mengakui adanya khilafiyah di situ. Itu yang problemnya. Padahal hadis ahad bisa dijadikan akidah atau tidak itu masalah khilafiyah mu'tabarah, khilafiyah yang sudah dari zaman dulu sudah ada. Jumhur ya kayak kita. Apa? Hadis ahad tidak berfaedah keyakinan. Ya, silakan aja buka kitab usul fikih para ulama. Semuanya hampir mengatakan ya al ahad la yufidul yakin. Hadis ahad itu tidak berfaedah yakin, bal yufidul dzan. Tetapi hanya berfaedah dzan dugaan saja. Ya, itu pendapat jumhur. Pendapat kedua, hadis ahad itu bisa digunakan sebagai dalil akidah. Itu yang diambil salafi, itu minoritas. Yang ketiga, hadis ahad itu bisa digunakan dalam urusan akidah kalau didukung dengan dalil lain yang kuat yang menyebabkan dia itu menjadi dalil yang seperti mutawatir. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi diutus menjadi Rasul itu ahad karena sendirian. Ya kan menyampaikan informasi secara sendiri kan itu ahad namanya. Tapi Nabi membawa dalil lain yang menguatkan bahwa itu adalah sesuatu yang pasti benar. Apa itu mukjizat? Al-Qur'anul Karim. Jadi perkara ahad itu hukum asalnya tidak bisa dijadikan keyakinan, tidak bisa berfaedah yakin. Tapi ketika didukung dengan sesuatu yang memastikan kebenarannya, kayak Nabi membawa mukjizat Al-Qur'an, maka itu berfaedah yakin, berfaedah pasti, berfaedah harus diimani. Gitu. Ya. Dan cenderung kita itu sebetulnya ngambil yang ketiga. Ya, bukan yang pertama, yang ketiga ya. Jadi hadis ahad itu hukum asalnya tidak bisa dijadikan dalil keimanan, tapi kalau didukung dengan dalil lain yang menguatkan dan itu menunjukkan secara pasti kebenarannya seperti mukjizat, maka itu diambil sebagai akidah. Tapi hadis ahad yang kayak gini ya jarang kecuali sebagaimana kayak Nabi mukjizat ya nggak ada sih. Ya gitu. Jadi ya harusnya dijelaskan ke orang itu tuh. Ini masalah khilafiyah, Pak. Kamu salafi, contohnya mengambil pendapat yang ini. Ya bangga. Tapi kalau kamu mengambil pendapat ini, konsekuensinya kamu itu akan
ini akan terjadi banyak perbedaan dalam urusan akidah. Bagaimana bisa dalam urusan keyakinan tapi terjadi perbedaan? Ya berarti iman kafir nanti. Oh kamu kafir, nggak bisa, ya nggak bisa. Ya, wallahu taala a'lam. Apakah bisa Oke, dipahami? oke, insya Allah pelan-pelan. Oke, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Ya, sembari menunggu juga dari jamaah yang lain, Ustaz. Ini ada Ini, pertanyaan sih, iya, direct message tapi. oh, mungkin direct Ustadz langsung gitu. Iya, dari Fathul. Ustadz, apakah memang nggak ada hadis yang derajat mutawatir membahas azab kubur? Jawabannya nggak ada. Secara mutawatir lafzi nggak ada. Dalil yang menunjukkan adanya azab kubur. Kalau ada mah nggak mungkin terjadi khilafiyah. Ya, kalau ada itu nggak mungkin terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang adanya azab kubur. Adanya perbedaan ini karena dalilnya juga dzanni. Makanya kan tadi ada juga yang mengatakan mutawatir maknawi. Ya kayak masalah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kan sebagian mengatakan itu dzanni, sebagian mengatakan itu mutawatir maknawi adanya Imam Mahdi. Gitu. Ya, ini khilaf. Ya, ujung-ujungnya mah dzanni sebetulnya. Dzan, ya. Kalau itu ada yang mutawatir nggak mungkin terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wallahu alam. Gitu. Ya, silakan kalau ada yang lain. Izin bertanya Ustaz. Si- Ya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. izin menanyakan begini, Ustaz. Apakah berkaitan dengan eh, penetapan kode ini, ini ya, kode ini itu ada perbedaan juga. Misalnya gini, Ustaz. Kalau di kita kan, kalau yang saya memahami gini, Ustaz. Seperti masalah jalabib gitu ya, di dalam Al-Quran itu kan kode disebut dan kode dalalah. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan enggak masalah kita di dalam hal ini menggunakan baju potongan. Nah, maksudnya itu jilbab itu apakah memang dia itu juga ini ya zoni dalalahnya gitu Ustaz. Iya. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru saya mau bertanya balik. Ibu mengatakan jalabib kot iudalalah itu dari siapa? Dari mana gitu? Dari kitab apa? Dan dari siapa? Eh, karena kita belajar di dalam kitab itu Ustaz ya yang mengatakan bahwasanya yang dimaknai dengan jilbab itu kan baju yang terjulur Mm-mm. ke bawah gitu Ustaz. Iya. Karena konsekuensinya berat. Berarti kot disebut kot dalalah. Ini iman berarti. Berbeda ini kafir. Ya. Ya Makanya itu yang saya maksud Pak. Ustaz, apakah itu salah pemahaman saya seperti itu gitu, Ustaz? kurang tepat. Karena masalah jalabib itu tidak kot iudalalah. Kalau kot iudalalah nggak mungkin terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Jalabib sendiri itu memang maknanya beragam. Di antara makna jalabib itu apa yang kita pelajari di Nizamul Ijtimai kan adalah pakaian lebar, luas, longgar seperti terowongan kan gitu kan. Artinya kan nggak tidak berpotongan. Tapi itu juga masih menunjukkan ihtimal adanya kemungkinan yang makna yang lain daripada kata jalabib tersebut ditambah dengan dalil-dalil yang lain. Makanya Salafi sendiri seperti Syekh bin Bas itu masih memaklumi kalau ada orang pakai jilbab itu potongan. Yang penting tidak membentuk lekukan tubuh. Dan itu masih dikatakan jilbab kata beliau. Ya, karena jilbab itu yang penting itu adalah pakai lebar luas yang itu tidak membentuk tubuh. Jadi memang ada dua kemungkinan, bahkan lebih ya, lebih. Makanya saya katakan itu nggak qat'iyyu dalalah. Karena konsekuensinya kalau qat'iyyu dalalah, Al-Quran dalalahnya qat'i juga, yaitu masuk ke dalam ranah iman nanti. Dan itu nggak begitu. Jadi yang disepakati oleh para ulama terkait masalah pakaian itu, yang penting itu satu tidak menerawang, kedua tidak menunjukkan lekukan tubuh, ya. Kemudian yang ketiga menutupi semua bagian auratnya, ya. Yang keempat yaitu dulu lah tiga paling paling yang disepakati.
tentang modelnya bagaimana, itu memang penafsirannya beragam. Dan itu memang harus diakui ada penafsiran yang selain daripada kita yang memahami bahwa ada jilbab itu satu setelan dari atas sampai bawah dengan memahami jalabib. Jalabib kan jamak dari kata jilbab yang itu secara bahasa bermakna pakaian yang lebar dan luas. Sebetulnya kita juga tidak ada dukungan secara syar'i, itu kan kita hanya mengartikan secara bahasa jilbab itu pakaian lebar luas seperti terowongan. Kemudian didukung dengan dalil-dalil lain intinya yang menguatkan pemahaman ini. Gitu sih. Tapi jadi intinya itu bukan masalah bukan masalah sesuatu yang qat'i itu khilafiyah. Yang penting ulama itu sepakat dalam hal satu tadi lebar, dua tidak menerawang, tiga tidak menunjukkan lekukan tubuh, ya. Itu yang paling disepakati sih. Ya tentunya menutupi semua bagian aurat. Sama kayak Berat, masalah cadar. berarti itu maksudnya ini itu dalam tabani gitu ya Ustaz ya. Ya, kalau dalam tabani jelas kita mentabani tadi satu setelan dengan Hmm, argumentasi yang tadi saya jelaskan, yaitu iya. jalabib itu adalah secara bahasanya tadi pakai yang lebar luas, ya, yang kemudian satu setelan juga didukung oleh beberapa ulama tafsir kayak Imam Al-Qurtubi mengatakan jilbab itu ya pakaian lebar luas dari atas sampai bawah, kayak gitu, gitu. Tapi itu tetap debatable karena dari atas bawah lebar itu potongan juga bisa, gitu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Syukur Ustaz. Iya, Afwan. Iya, Ustaz, ini eh, saya gunakan kesempatan ini untuk mengkonfirmasi lagi, Ustaz, Ya. bahwa di awal tadi memang di dikatakan untuk perkara akidah itu kan harus dalilnya qat'i, dan untuk perkara eh, syariah ini kan perlu kita konfirmasi lagi apakah untuk perkara syariah ini memang perlu yang qat'i atau cukup yang zonni. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, berkaitan dengan perkara syariah, ini konfirmasi juga terkait dengan jawaban Ustaz barusan, bahwa terkait dengan kewajiban, bisakah Ustaz, baik dia dalilnya qat'i subut maupun qat'i dilalah. Apakah kemudian nanti contoh kasus misalnya tentang zina, Ustaz, bahwa itu kan qat'inya qat'i subut dan qat'i dilalah. Sehingga apakah kemudian itu masuk ranah akidah? Kan tidak juga, Ustaz. Tapi tetap dalam perkara syariah dia. Nah, mungkin ada korelasi dengan pertanyaan Ibu yang sebelumnya, mungkin kan nggak mesti perkara akidah untuk perkara untuk penggunaan dalil, bahwa dalilnya itu mesti subut maupun dilalahnya qat'i juga. Nah, ini apakah ini bisa dijadikan semacam parameter bagi kita bahwa tidak cukup hanya perkara akidah dan syariah itu punya dalil yang cukup jelas dan dilalahnya juga jelas. Nah ini Ustaz, mohon konfirmasinya Ustaz. Iya. Jadi secara basic, ini kan basic ya, basically itu akidah itu harus dalilnya qat'i, sedangkan syariah itu tidak mesti qat'i. Nah itu basically-nya. Akidah itu mesti qat'i, tidak boleh yang lain. Udah tutup ya, case close kalau akidah selesai. Kalau perkara hukum syara itu tidak mesti dalil qat'i untuk menetapkannya. Artinya kalau ada dalil qat'i yang menetapkan dalam perkara urusan amal, amaliyah, boleh nggak ada. Boleh. Tapi tetap beda konsekuensinya. Kayak masalah zina nih. Azaniyah wa zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu qat'i, subut qat'i dilalah. Ya. Bahwa perempuan yang berzina dan laki yang berzina dicambuk 100 kali. Ya. Dengan syarat-syarat yang berbeda syaratnya. Kan itu. Nah karena ini qat'i subut dan qat'i dilalah. Tapi dalam wilayah amal. Bukan dalam wilayah kita meyakini. Betul. Tapi karena dia qat'i subut dan qat'i dilalah, mengingkari ini murtad. Nah, mengingkari pemahaman ini murtad. Ya, termasuk tadi kalau tadi konsekuensinya yang masalah jalabib itu qat'i, maka kalau ada orang memiliki pemahaman yang berbeda, itu dia sama dengan menolak perkara yang qat'i. Berarti dia kufur itu.
ya. Walaupun itu terkait dengan masalah amal gitu. Beda kalau perkaranya zoni, ada orang berbeda pemahaman dengan kita, ya tidak kafir. Karena masalahnya zoni memang penunjukan maknanya lebih daripada satu. Selama perbedaan itu masih di dalam bangunan dalil, ya nggak apa-apa. Nah makanya apakah amal itu harus dalilnya zoni? Enggak juga, bisa qot'i juga. Bisa qot'i juga. Ya kayak sholat. Sholat 5 waktu emang nggak qot'i. Kewajiban menegakkan sholat 5 waktu kan amal. Tapi itu qot'i dalilnya. Orang yang menolak itu kufur lah. Kafir. Menolak pemahaman bahwa sholat wajib 5 waktu ya kafir. Karena itu menolak perkara qot'i. Tapi sholat kan perkara amaliyah yang ditetapkan oleh dalil yang qot'i. Kenapa? Karena dalam perkara amal itu bisa ditetapkan oleh dalil yang qot'i. Gitu. Karena basically-nya tadi, perkara amal itu tidak mesti ditetapkan dalil qot'i. Artinya kalau ditetapkan oleh dalil qot'i pun tidak menjadi masalah. Cuman tadi berbedanya dari sisi konsekuensi. Contoh nih, masalah takbir. Kita di sini, apakah di sini atau di sini? Ini masalah dzoniyat, ya kan? Apakah orang yang menolak di sini tapi dia harusnya di sini akan menjadi kafir? Ya enggak, karena memang dalil yang membangunnya itu dzonni. Konsekuensinya tidak menjadikan dia kufur. Nah, jadi itu yang implikasinya sih yang paling harus diperhatikan itu. Kalau sama-sama kuat itu implikasinya berarti kalau dia mengingkari bisa kafir gitu, bisa kufur gitu. Kayak tadilah masalah jilbab. Oh, saya menolak pemahaman bahwa jilbab itu adalah satu setelan dari bawah sampai atas. Ya berarti kafir itu kalau kot idalalah kayak gitu dan kot isubut gitu. Nah, itu kan nggak mungkin, nggak ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya, seperti itu sih. Wallahu taala alam. Ya, Itu. Alhamdulillah. Semakin terang, Ustaz. Ya, kita coba konfirmasi dulu ke buat Bapak Ibu. Jika ada yang ingin mau ditanyakan lagi berkaitan dengan diskusi kita. Tapi ini ada satu pertanyaan, Ustaz, yang di kolom komentar. Penjelasan tentang mutawir maknawi, Ustaz, dari Ibu Iya. Faiz. Tadi sudah saya jelaskan mutawatir maknawi itu secara periwayatan lafadznya beda-beda, tapi menunjukkan ada satu kepastian peristiwa. Contoh terkait mengangkat tangan ketika berdoa. Itu peristiwanya beda-beda. Ketika perang, ketika sholat, ketika apa, ketika khutbah, ketika apa, Nabi ketika berdoa mengangkat tangan. Nah, semua peristiwa itu beda-beda nih, tapi menunjukkan kepada satu makna yang sama. Apa itu? Nabi kalau doa mengangkat tangan. Dan itu diriwayatkan oleh ratusan sahabat, ratusan tabiin, tabiin. Maka itu mutawatir maknawi. Lafadznya nggak sama, tapi dalam semua peristiwa itu menunjukkan satu makna yang sama. Berdoa, mengangkat tangan. Itu namanya mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi, dari awal sampai akhir, lafadznya sama. Kayak hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu teriwayatkan dari sahabat sampai ke kita begitu. Nah, itu namanya mutawatir lafzi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Alhamdulillah sudah ditanggapi ya Ibu Faiz. Ini ada pertanyaan langsung dari Pak Herman. Monggo silakan Pak Herman. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanyakan terkait dalil-dalil dalam Al-Quran yang dilalahnya zonnya, Ustaz. Contohnya ayat-ayat mutasyabihat yang banyak ulama yang memperdebatkan yang berbeda pendapat. Contohnya al-istiwa apa? Al-istiwa al-istawa. Allah bersemayam di atas arsh itu kan syarinya dengan Salafi Wahabi itu kan berbeda pendapat, Ustaz. Sedangkan secara subut itu kan qat'i, tapi secara dilalah banyak ulama berbeda pendapat. Itu apakah itu tidak masuk dalam perkara akidah atau seperti apa itu, Ustaz? Sedangkan itu kan di Al-Quran yang bisa ditangkap, Ustaz. Ya. Ya. Jadi jawabannya dalam perkara akid usul dibagi dua lagi nanti kan. Ada usulul usul, ada usulul furu. Ini udah kita jelaskan di muqaddimah kitab ini. Jadi yang kita tidak boleh berbeda pendapat dalam masalah akidah itu adalah usulul usul. Adalah perkara usul yang memang ditetapkan oleh dalil qat'i. Ini nggak boleh berbeda. Berbeda di sini iman kafir. Seperti rukun iman yang 6, surga, neraka, hari berbangkit, ya, hisab dan seterusnya. Itu perkara yang tidak boleh berbeda di sini. Nah, di dalam perkara usul juga ada furu yang kalau berbeda itu tidak menyebabkan
kafir, tapi bisa menyebabkan bid'ah. Tapi juga boleh berbeda, ya. Masing-masing diperkenankan berbeda. Itu adalah dalam perkara dalil-dalil terkait urusan akidah tapi zonni, ya. Tapi zonni. Salah satunya contohnya terkait masalah Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Itu dalilnya mutasyabihat, sebetulnya mutasyabihat. Kenapa mutasyabihat? Gitu. Karena dia memiliki makna yang samar, ya. Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Istawa itu samar maknanya, gitu. Apa yang dimaksudkan dengan istawa di sana? Makanya kita terkategorikan mutasyabihat karena makna yang dimaksud itu samar, gitu, samar. Apa yang dimaksud dengan istawa di sana? Dan ayat ini karena dia mutasyabihat harus tunduk kepada ayat muhkamat. Apa itu? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai dengan Allah apapun itu. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu. Itu muhkamat. Artinya untuk kita mengartikan istawa di sana yang pertama kali harus kita pahami apa? Tidak boleh makna itu menyerupai makhluk apapun itu bentuknya. Itu yang harus dinafikan. Karena memang muhkamatnya begitu. Terus gimana dong mana istiwa di sana? Maka banyak madhab, ya, banyak madhab yang kemudian menanggapi atau mengartikan istawa di sana tuh apa? Ada madhab tafwid, ada madhab takwil, gitu kan? Ada madhab isbat contohnya. Selama mereka tidak menyamakan dengan makhluk, ya, satu, ya. Kalau mereka menyamakan dengan makhluk itu jelas sudah jatuh kufur kafir karena mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk berarti dia menolak ayat laisa kamitslihi syai', ya, satu. Nah, yang kedua yang lebih aman dan tentram bagi kita karena ayat ini pun tidak meminta kita kecuali hanya untuk taslim, ya, untuk menerima saja udah. Makanya di dalam makanya Abu Ya Said Alawi Al-Maliki ini saya baru baru tadi baca banget bab itu dalam kitab ini, Manhajus Salaf, ya, Manhajus Salaf fi Fahmi Nususi Baina Nadhar wa Tatbiq. Di bab pertamanya langsung bab istiwa. Ya. Nah, kata beliau apa? Maqalahu as-salafu salih radhiyallahu anhum amanna billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah min ghairi takyifin wala tamthilin wala ta'tilin laisa kamitslihi wa huwa laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul alim hadhihi hiya aqidatus salaf. Jadi kata beliau terkait dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa adalah sebagaimana yang dikatakan oleh ulama salaf itu apa? Kami beriman kepada Allah dan dengan apa yang Allah beri dan dengan apa yang Allah terangkan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah maksudkan tanpa mentakif, tanpa membagaimana-bagaimanakan, tanpa mempertamsil, menyamakan dengan makhluk, wala ta'til dan tidak mengabaikan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir dan inilah akidah salaf. Dan ini adalah perkataannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih yang dinukil oleh Imam Al-Maqdisi, ya, dalam kitab Dhammut Ta'wil. Jadi intinya kalau ini tafwid namanya, madhab tafwid. Apa itu? Kita menyerahkan makna hakikatnya kepada Allah karena kita memang nggak tahu apa yang diinginkan oleh Allah daripada makna istawa tersebut. Seperti itu. Satu. Kalau dua, kalau ditanya, kalau Syekh Taqiyuddin An-Nahbani gimana? Kira-kira. Sebenarnya nggak ada nas yang langsung menjelaskan setak itu terkait ayat-ayat kayak gini bagaimana. Itu memang nggak ada. Tapi yang saya pahami dengan ayat-ayat seperti ini kayak Ar-Rahman istawa 'alal arsy, ya. Ayat itu hanya ingin menjelaskan Ar-Rahman istawa 'alal arsy dan kita tidak boleh menambah kecuali apa yang sudah ditetapkan dari dalil qat'i, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang. Kalau dalil qat'inya cuma menerangkan istawa 'alal arsy dan tidak dimaksudkan istawa itu apa, ya sudah. Tidak usah dicari. Tidak usah dicari maknanya apa dan seterusnya dan tidak usah diterjemahkan kayak tadi. Allah bersemayam itu udah salah. Gak boleh diterjemahkan. Bersemayam itu sudah menunjukkan sifat makhluk. Jadi gimana? Ya udah istawa al ars gitu. Ya. Itu hanya Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita tentang penghambaran Allah istawa al ars. Terus apa dong makna yang dikehendaki dari itu? Itu sebenarnya kalau kata ulama itu apa namanya? Ibtila'un alal akal. Ujian untuk akal. Mau tunduk atau nyari-nyari. Mau tunduk atau nyari-nyari, ya gitu. Yang pasti maknanya tidak boleh menyerupai makhluk, tidak boleh dibagi-bagimanakan karena dalil qat'inya cuma menjelaskan istawa ala ars dan istawa itu maknanya ada 12 dan mana yang dimaksudkan oleh Allah juga belum ada dalil yang qat'i lain yang menjelaskan, maka cukup kita mengatakan sami'na bukan sami'na wa ata'na,
kita nufawidu amrona ilallah. Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah dalam urusan ini. Gak usah dicari-cari maknanya apa dan seterusnya. Gitu. Ya. Wallahu a'lam. Jadi dalam masalah beginian pokoknya kayak Ar-Rahmanu istawa 'alal arsy, kayak kalam Allah. Al-Quran ini kalam Allah. Iya, kalam Allah. Betul. Terus yang kita baca ini tulisan dan seterusnya itu makhluk bukan? Ya, gak usah nyari-nyari ngapain bahasnya kayak gitu. Ya, sebenarnya gak usah. Allah sendiri udah mengatakan wa inistajaraka ahadun ya minal musyrikin an yasma'a kalam Allah. Ya, Allah mengatakan ini kalam Allah. Ya sudah. Ini kalamnya Allah. Apa yang kita baca itu kalamnya Allah. Adapun nanti kalamnya Allah itu harus bagaimana, bagaimana, gak usah dipikirkan. Karena kita nggak diperintahkan, nggak dituntut sama Allah untuk membahas kalam Allah tuh gimana, nggak. Udah cukup kita yakin itu kalam Allah, selesai. Jadi kita terlalu membayang-bayangkan sebenarnya masalah kayak gini ente. Membayang-bayangkan, mencari-cari sesuatu yang Allah sendiri tidak mengatakannya. Nantinya jatuh kayak Asy'ariyah. Contohnya Asy'ariyah mengatakan kalam Allah itu ada dua, kalam nafsi, kalam lafzi. Itu menyerupakan dengan makhluk. Ya, padahal Allah nggak mengatakan Allah itu punya kalam nafsi, kalam lafzi. Nggak ada dalil qat'i yang mengatakan Allah itu punya kalam nafsi, kalam lafzi. Kalam nafsi lafzi kan manusia. Kita punya kalam nafsi, yaitu kalau kita berbicara dalam tubuh kita nih, dalam hati. Ya, itu kalam nafsi. Kalau kita ucapkan kalam lafzi, berarti kan menyamakan dengan makhluk. Padahal Allah sendiri nggak pernah mengatakan saya punya kalam nafsi, nafsi nggak ada. Itu kan menambah-nambah sesuatu yang tidak Allah pernah katakan. Makanya kalau kata Syekh Al-Badroni ketika mensyarah Saksiyah Islamiyah juz pertama, kita itu tidak diperintahkan untuk membahas yang begini-ginian. Udah cukup kalau kalam Allah ini kalam Allah, ya selesai kalam Allah. Tidak usah membahas melebihi apa yang sudah ditetapkan sama Allah. Selesai. Gak ada faedahnya juga sebenarnya ngebahas yang kayak ginian. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Masya Allah. Ini teringat dalam pembahasan. Satu lagi Ustaz kita. Masih ada waktu, Ustaz? Mangga. Oh ya, silakan Pak. Satu lagi Ustaz. Suaranya hilang. Udah kedengeran. Itu yang tadi mungkin agak melenceng ini Ustaz. Tentang mazhab itu Ustaz. Ada yang tafwid, ada yang takwil, ada yang isbat. Saya ikut juga kajiannya Syekh itu, Syekh Kamal Khalid itu, beliau Asy'ari, Syairah itu mengatakan bahwa tafwid itu lebih dekat ke Asy'ariyah. Dalam arti ini mengatakan kalau apa ayat-ayat yang bisa di tafwid itu lebih didahulukan di tafwid daripada di takwil, begitu Asy'ariyah. Sedangkan metode isbat yang kebanyakan Salafi itu juga mengklaim diri mereka itu tafwid. Jadi saya kurang bingung ini, kayak memperbutkan ini label tafwid, label apa dari masing-masing itu, bahwa mereka lebih dekat ke Ataria dan Ahlul Athar itu seperti Salafi ataupun Asy'ari ini Ustaz. Iya. Jadi kadang bingung ini isbat ini posisinya di mana, takwil ini bagaimana kan, yang Ahlul Athar itu ulama-ulama salaf itu kan tafwid Ustaz. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Iya, sebenarnya ini bisa bukan seminarkan, dikajiankan tersendiri ya, karena panjang memang pembahasannya. Tapi ya intinya kita juga jangan mengkotakkan hanya Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah gitu ya. Jadi ini juga ini basicnya dulu lah supaya kita itu jangan terjebak. Seolah-olah gini, kalau kita berbeda dengan Asy'ariyah, contohnya berarti kita bukan Ahlus Sunnah, atau kita berbeda dengan Salafiyah, kita bukan. Nah, itu salah. Karena kita itu merujuknya kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Ya, jadi bukan karena ini adalah Asy'ariyah, bukan itu juga yang menjadi standar kita. Jadi kalau ada pendapat dari kita yang bersesuaian dengan pendapatnya Asy'ariyah, bukan berarti karena kita sesuai dengan Asy'ariyah, tapi karena memang tuntutan dalilnya begitu. Ya, begitupun sebaliknya. Kalau kita berbeda, bukan berarti karena kita berbeda dengan Asy'ariyah, karena tuntutan dalilnya begitu. Di kalangan Asy'ariyah sendiri pun gak semuanya dalam satu masalah itu satu suara. Dalam satu masalah itu kadang beragam masalah. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri pernah dikafirkan ya gara-gara berbeda dengan Asy'ariyah. Bisa dibuka dalam kitab Faisalu At-Tafriqah Baina
baina zanadiqah wa apa saya lupa ya. Ya. Di situ beliau menjelaskan mukadimahnya saya nulis kitab ini tuh kayak karena saya dikafirkan gara-gara berbeda dengan kebanyakan Asy'ariyah dalam beberapa masalah. Artinya kita berbeda dengan Asy'ariyah itu belum tentu sesat. Berbeda dengan Salafi juga sama. Karena yang menjadi rujukan kita itu Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Itu yang pertama. Jadi supaya kita jangan terkotak-kotakan. Kalau nggak begini berarti terus ini enggak. Nah, yang kedua, kalau kita nanya isbatnya Salafi itu gimana? Sebenarnya Salafi itu mencela tafwid, ya, mencela tafwid. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak tafwid. Justru mereka itu isbat dan ditetapkan oleh para penerusnya, Syekh Utsaimin dan seterusnya. Jadi mereka justru menolak tafwid. Salafi itu nggak menerima tafwid. Tafwid itu tercela menurut Salafi. Karena tafwid itu berarti kita menta'til, mengabaikan sifat Allah. Berarti kita itu mengatakan Allah itu gak punya sifat. Karena tafwid itu kan kita menyerahkan kepada Allah. Jadi mereka tuh menolak apa yang sudah ditetapkan sama Allah, kata Salafi. Itu tafwid. Dan itu tercela kata Salafi. Makanya Salafi itu isbat. Artinya ketika Allah mengatakan Ar-Rahman istawa ala aras, kita menetapkan istawa. Karena itu yang ditetapkan sama Allah. Gak boleh kita membuangnya. Cuman sayangnya penetapan mereka itu bukan sekadar menetapkan. Itu yang menjadi persoalan. Apa itu? Mereka menetapkan makna hakikinya. Jadi mereka mengatakan Allah itu istawa secara hakiki. Iya, istawa hakiki. Duduk berarti. Gitu. Cuman caranya istawanya gimana? Diserahkan kepada Allah. Nah itu Salafi. Jadi mereka menetapkan maknanya, tapi kaifiahnya diserahkan. Nanti pasti argumentasi mereka gini, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah dalam kitab, saya punya kitabnya itu, saya lupa judulnya apa ya, At-Tadmuriyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya Allah itu kayak yadullah fauqa aydihim. Allah punya tangan, iya punya tangan, tapi tangan Allah itu tidak sebagaimana makhluknya, diserahkan kaifiatnya kepada Allah. Contohnya apa? Tangan manusia sama monyet sama beda. Beda, padahal sama-sama tangan, kata Ibnu Taimiyah. Tapi kan beda kan? Ya apalagi kalau kita menisbatkannya kepada Allah, maka ya tangan yang layak bagi Allah. Ini aja sebenarnya kita bisa kritik. Kenapa? Tangan manusia sama monyet sama-sama apa? Sama-sama tangan tapi beda. Iya beda, tapi dua-duanya sama-sama tangan dan itu anggota tubuh. Dan Allah bukan makhluk. Ya, ya sebenarnya panjang lah. Kalau antum mau lebih jelasnya buka aja tafsir Syekh Atha bin Abi Khalil di mukadimahnya, beliau mencela pendapat yang seperti ini. Allah itu punya tangan tapi tidak sebagaimana tangannya manusia. Jadi intinya Salafi itu nggak tafwid justru. Salafi itu mencela tafwid karena tafwid itu dianggap ta'til, mengabaikan sifat Allah. Mereka itu menetapkan isbat, menetapkan apa yang ditetapkan Allah. Sayangnya mereka menetapkan makna hakikinya dengan menyerahkan kaifiyahnya. Kaifiyah itu maksudnya tata caranya, bagaimana bagaimana bentuk dan seterusnya kepada Allah. Tapi menetapkan maknanya gitu. Kalau tafwid menyerahkan semuanya, ya maknanya yang dikehendaki itu apa? Ya Allah yang tahu. Kaifiyahnya apalagi ya Allah yang tahu. Itu perbedaan antara keumuman Asy'ariyah dengan eh, Salafi Wahabi. Wallahu taala alam. Saya kira cukup ya. Ya, berarti tadi udah closing statement langsung Ustaz ya? Itu kalau harus Ya udah itu aja. Alhamdulillah.